Shalom, shalom, damai sejahtera bagi seluruh jemaat dimanapun berada. Hari ini hari yang spesial bagi setiap kita, yang kita kenal dengan Jumat Agung, di mana Yesus Kristus Tuhan kita mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus setiap dosa kita, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Mari kita memuji, menyembah Dia pada hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas perlindungan, atas kasih-Mu bagi setiap kami, sehingga hari ini kami masih punya kesempatan memuji dan menyembah Engkau. Kami bisa beribadah pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas semua kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Bapa, Engkau mengurapi ibadah kami dengan Roh Kudus-Mu dari awal sampai akhir. Biar setiap perkataan kami, tindakan kami, semuanya memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Kau pada hari ini, urapi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan, setiap kami memuliakan Engkau saja. Dan kami berdoa juga Tuhan, untuk seluruh jemaat dimanapun berada, baik mereka yang ada di rumah, Engkau mengurapi juga hidup mereka. Waktu mereka memuji menyembah Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan yang baru, Engkau memberikan mereka iman yang baru, sehingga kematian Kristus di kayu salib menjadi milik setiap kami. Kemenangan sudah diberikan bagi seluruh jemaat. Terima kasih pada hari ini. Segala hormat, pujian, dan kuasa bagi-Mu Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, setiap kita berkata, amin. Haleluya. Hallelujah, we praise your name. Holy your name, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, Tuhan,
Thank you, Lord. Bersoraklah, haleluya, bagi Yesus yang bersyukur, bersyukur kepadamu. Kaulah selamatkanku. Bersoraklah, haleluya, bagi Yesus yang mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Jesus. Kami bersorak kepada Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan menyelamatkan. Haleluya Jesus. Tiada nama lain Bapa di bawah kolong langit pun. Hanya Engkau Yesus. Haleluya Jesus. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Let me hear you say, Savior, He can move the mountains. Sing it out. My God is mighty to save. He's mighty to save, Lord. To save forever. Now the of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Jesus, let's sing it out. So take me as you find. Hold my sins a failure. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Let me hear you say, Savior. Pada tangan kita. Terima kasih Tuhan. My God is
Aku adalah Allah yang besar dan sangat kuat. Aku berjalan di depanmu hari-hari ini. Rendahkanlah dirimu di bawah tanganku yang kuat. Kuduskanlah hidupmu di dalam hidup bersama dengan aku, demikian firman Tuhan. Maka aku sedang menyiapkan hal-hal yang tidak kau pahami, tidak kau mengerti, bahkan tidak pernah ada di dalam hidupmu dan hatimu. Hari-hari ini demikian firman Tuhan. Sewaktu engkau merendahkan dirimu di bawah tanganku yang kuat, aku akan berperang di depanmu. Aku akan memberikan kemenangan kepada engkau, demikian firman Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Aku Tuhan yang memimpin bangsa Israel, umatku, keluar dari Mesir, mengalahkan setiap musuh-musuh, melakukan dengan perkara-perkara yang ajaib oleh karena tanganku yang kuat. Aku juga yang memimpin engkau hari-hari ini, supaya engkau mengingat perjanjianku dengan engkau. Karena akulah Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar. Aku Allah yang mengasihi engkau, berjalan di depanmu. Aku Allah yang telah berjanji untuk mengawal engkau, tidak akan meninggalkan engkau, demikian firman Tuhan. Karena aku akan membawa engkau ke tempat-tempat yang baru, mengalahkan setiap musuh-musuhmu, mengalahkan setiap tembok-tembok yang dibangun yang begitu kuat, mengalahkan semua hal-hal yang seperti tidak mungkin dihancurkan, demikian firman Tuhan. Aku yang berperang di depanmu, demikian firman Tuhan. Aku yang membawa engkau berjalan dengan kemenangan, demikian firman Tuhan. Bapak, aku berdoa pada saat ini, kami merendahkan diri kami Tuhan di bawah tanganmu yang kuat. Aku menguduskan engkau pada hari ini Tuhan, di bawah tanganmu yang kuat Tuhan. Aku melepaskan pada hari ini setiap kesombongan kami, setiap kekerasan hati kami. Tuhan, aku berdoa, aku merendahkan hati kami di depan engkau. Terima kasih Bapa. Dan setiap kami yang melihat, setiap kami yang menyaksikan acara ini, setiap umat Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan tangan-Mu yang kuat. Dan Kau Tuhan yang akan mengangkat kami, Tuhan yang akan memimpin kami di depan kami dan kemenangan demi kemenangan. Terpujilah Engkau pada hari ini Tuhan, ditinggikan Kau lebih dari semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Shalom Bapak Ibu semua, dimanapun saudara berada, jemaat Every Nation atau Morning Star, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita berada di hari yang kita sebut dengan
hari Jumat Agung, di mana peristiwa sejak hari Minggu kemarin di mana Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian hari Rabu, kemudian persiapan untuk Last Supper atau perjamuan kudus, kemudian hari Kamis malam ada perjamuan kudus, kemudian dia ditangkap dan sejak pagi tadi dia diperhadapkan untuk dihakimi, ya. Kemudian siang nanti dia akan disalibkan dan mati untuk saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan lihat satu peristiwa atau arti makna dari kematian Kristus. Apa sebenarnya arti atau makna kematian Kristus? Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, saya berdoa pintu surga terbuka pada pagi hari ini, menolong setiap kami, siapapun kami yang mendengar siaran pada pagi hari ini, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Saya berdoa Roh Kudus penuhi hamba-Mu, penuhi setiap kami, rumah-rumah biar dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Bahkan mungkin yang sedang dalam perjalanan dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus terjemahkan bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, arti atau makna kematian Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah Jumat Agung yang kita sebut Jumat Agung karena ini hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati untuk saudara dan saya. Nah, sebagai orang percaya kita mungkin mikir, loh, Yesus mati kok kita merayakan? Ini bukan duka cita bagi kita. Bagi kita semua, kematian Kristus ini adalah perwujudan kasih Allah yang luar biasa. Jadi hari ini kita dipenuhi dengan kasih daripada Tuhan kita. Kita dipenuhi dengan kasih Allah. Sementara kasih Allah memenuhi kita. Saudara tahu bahwa iblis selalu meniru, selalu mencoba menggantikan posisi Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara lihat atau merasakan atau mengalami atau mengetahui peristiwa-peristiwa banyak terjadi bahwa dikatakan seperti Jumat Kliwon. Atau itu dinamakan hari yang angker. Kenapa? Karena ada orang-orang atau tercipta begitu rupa di mana orang melihat, merasakan hari Jumat Kliwon itu hari yang angker. Padahal sebenarnya Jumat Agung atau hari Jumat Tuhan Yesus mati itu menunjukkan kasih Allah yang luar biasa diekspresikan bagi saudara dan saya. Tapi di sisi lain, iblis mencoba melepaskan ketakutan. Jadi ada atmosfer yang menekan, yang angker pada hari itu. Tapi sebenarnya kematian Kristus adalah ekspresi kasih Allah yang luar biasa buat setiap saudara. Anda dikasihi, Anda dicintai. Tapi iblis berusaha melepaskan ketakutan, berusaha menggantikan kasih yang Allah berikan dengan ketakutan. Tetapi firman Tuhan berkata, dalam kasih tidak ada ketakutan. Bahkan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan itu. Dan kita perlu hari ini membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka seluruh kehidupan kita untuk menerima kasih yang terbesar yang telah tersedia, yang telah ada sejak 2000 tahun yang lalu untuk setiap saudara dimanapun Anda berada pada hari ini. Di rumah saudara mungkin Anda sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, yang kurang bagus, yang kurang membuat saudara harus exciting. Tapi kabar baik, kasih yang terbesar telah tersedia bagi Anda. Kenapa? Yesus sudah mati untuk saudara, untuk setiap kita. Karena itu jangan sampai terlewatkan makna yang terjadi pada hari ini, yaitu Yesus telah mati untuk setiap saudara dan saya. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Kita akan lihat apa yang firman Tuhan katakan atau yang coba dijelaskan, yaitu dari 1 Korintus 11 ayat 23. Dikatakan begini, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Jadi ini peristiwa yang
dijelaskan oleh Rasul Paulus pada malam hari Kamis malam, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Dan ini yang terjadi. Dan sesudah ia mengucap syukur atas roti itu, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata yang Yesus ucapkan, inilah tubuhku. Artinya kalau seseorang berkata menyerahkan tubuhnya, itu bicara bahwa dia rela untuk disakiti. Dia rela menjadi sakit. Dia rela menanggung penderitaan. Dan ini yang Tuhan lakukan. Tuhan berkata, inilah tubuhku. Makanlah atau ambillah, karena diserahkan bagi kamu. Artinya Yesus mengatakan, tubuhku ini rela menderita buat kamu. Aku rela sakit demi kamu. Kalau Bapak Ibu punya anak, Anda bisa mengerti apa yang dimaksud ini. Suatu anak saudara kesakitan, sakit mungkin panas tinggi, dia begitu menderita karena kesakitan. Sebagai orang tua rasanya pingin, saya pingin ambil sakit itu buat saya aja, berikan ke papa aja, berikan kepada mama aja sakit itu, karena dia pingin lihat anak itu dibebaskan dari sakit itu. Nah ini yang Tuhan Yesus lakukan. Dia bilang, inilah tubuhku, aku rela sakit untuk kau, saya rela sakit dan menderita untuk engkau. Ambillah tubuhku ini. Dan kemudian firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, tadi dia katakan inilah tubuhku, ambillah. Karena dia bilang darahku. Dia berikan juga darahnya. Artinya apa? Dia memberikan kehidupan. Nyawa bicara mengenai darah, bicara mengenai nyawa atau kehidupan. Jadi waktu Yesus menyerahkan tubuhnya, dia rela menderita untuk kita. Waktu dia serahkan darahnya, dia rela mati untuk setiap saudara dan saya. Dia mau mati untuk Anda. Tidak ada yang mati untuk saudara dan saya. Bahkan kalau mereka mati pun tidak ada gunanya, karena mereka mati, mereka orang berdosa. Tapi Yesus yang tidak berdosa mengatakan, inilah darahku, minumlah dan perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Apa yang Tuhan sedang tunjukkan? Aku rela mati nyawaku untuk engkau. Kalau kita ingin menolong orang lain, saya misalnya mempunyai harta yang banyak. Ada orang membutuhkan sesuatu, saya bisa ambil hartanya dan berikan. Selesai masalah. Tidak terhubung lagi dengan saya. Tapi berbeda apa yang Tuhan lakukan. Bukan hartanya yang dia kasih. Dia bilang, inilah tubuhku, aku rela menderita untuk engkau. Dan inilah darahku, aku rela mati untuk engkau. Bayangkan, pikirkan. Sebab itu, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah signifikan atau hal yang terpenting yang Tuhan mau sampaikan. Kematianku ini, ingat kematianku, ingat peristiwa kematianku. Terus mengenang itu, terus mengingat. Bahkan setiap kali engkau makan dan minum ini, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi begitu penting sekali Yesus mati untuk saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, dia mati untuk Anda dengan baik-baik. Kenapa ada orang mau mati untuk engkau? Karena satu hal, dia mengasihi engkau lebih daripada dirinya sendiri. Engkau yang mungkin sedang dalam dosa, engkau sedang dalam kesakitan, engkau sedang mungkin terkena dampak COVID-19 ini, engkau mungkin sedang di PHK, engkau diberhentikan dari pekerjaanmu, engkau sedang kekurangan uang, kekurangan makanan, dan terjadi percekcokan di rumah tangga. Dengar baik-baik, Yesus mati untuk engkau. Kenapa? Karena dia mengasihi. Bapak Ibu Saudara, dalam kematian Kristus terkandung kasih yang begitu besar. Luar biasa kasih Allah.
Besar sekali. Melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Melampaui dosa yang kita perbuat sekalipun. Karena waktu kita masih berdosa, Dia sudah memutuskan mati untuk kita. Apalagi kalau Anda sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Anda bisa melihat betapa baiknya Tuhan itu. Karena semasih kita berdosa, semasih kita bergelimang dalam perbuatan-perbuatan yang salah, Dia telah mati untuk saudara dan saya. Itulah kasih Allah yang terbesar yang diekspresikan lewat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, atau Paskah, korban Paskah, pada waktu bangsa Israel akan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, sebelum mereka keluar ada korban, ada darah. Dan yang kedua, mereka harus makan, ada makanan yang khusus yang mereka harus makan, yaitu kambing domba atau bersama dengan sayur yang pahit-pahit. Jadi ada makanan, ada darah. Di perjanjian baru, di Last Supper atau perjamuan terakhir juga, ya, di menjelang Paskah itu, apa yang terjadi? Bahwa Allah juga menunjukkan ada darah yang akan dicurahkan, dan kemudian ada perjamuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pakai peristiwa kita makan dan minum untuk mengingat kematian Dia. Bahkan waktu Yesus mengajarkan doa, waktu muridnya bertanya, bagaimana kami harus berdoa? Ada satu titik sampai di Tuhan ajarkan, kalau kamu berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak untuk setahun, tidak untuk seminggu atau sebulan, tapi hari ini secukupnya. Artinya apa? Tuhan mau supaya besok lagi kita berdoa, minta makanan. Waktu kita terima atau minta, ingat makanan dan minuman, kita mengingat kematian Tuhan. Waktu kita lapar, waktu kita pingin makan, ingat makanan minuman, kita ingat kematian Kristus. Ini yang coba Tuhan tunjukkan, Tuhan injek dalam pikiran kita, betapa pentingnya untuk selalu mengingat kematian Dia atau salib. Jadi doa Yesus pun mengajarkan seperti itu, yaitu mintalah makanan pada hari ini secukupnya supaya besok kita berdoa lagi. Kenapa? Karena orang itu atau manusia jarang ada yang lupa makan. Yang bahkan yang sering terjadi, lupa kalau sudah makan. Nah, itu berbahaya itu, ya. Lupa kalau sudah makan. Tapi jarang sekali orang lupa makan dan minum. Setiap orang selang berapa jam pingin makan, pingin minum. Nah, Tuhan mau pakai momen itu. Artinya setiap hari, 3 kali sehari kita makan dan minum mengingat kematian Tuhan. Apa yang terjadi di kayu salib itu. Nah, setiap hari, Bapak Ibu Saudara, kita ada peperangan. Ada pencobaan, ada godaan yang kita alami, ada masalah demi masalah yang mungkin datang dalam hidup kita, atau mungkin blessing yang datang, atau mungkin ada kesempatan. Banyak hal yang terjadi. Tapi apa yang membuat kita bisa tetap kuat, tetap menjadi pemenang, bahkan tetap berjalan dalam kebenaran, even dalam situasi yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Lockdown di mana-mana atau tertutup semua pintu di mana-mana. Pekerjaan susah, untuk melamar pekerjaan juga setengah mati. Bahkan kita mungkin tidak punya pekerjaan hari-hari ini. Tapi dengar baik-baik. Setiap hari kita mengalami apapun. Tapi bagaimana supaya kita tetap kuat, tetap benar, tetap keluar sebagai pemenang. Yaitu apa? Ingat kematian Kristus. Ingat salib itu. Kenapa? Kok kalau kita mengalami masalah, ingat salib? Kenapa setiap hari Tuhan mau kita ingat kematiannya? Kenapa Tuhan mau setiap hari waktu ada masalah, atau ada berkat, atau ada kesusahan, atau ada kesempatan, supaya kita selalu mengingat, bahkan dipakai untuk momen makan dan minum untuk mengingat kematian Tuhan. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal penting yang arti dari atau makna daripada salib atau kematian Kristus yang saya berdoa Tuhan menyingkapkan jauh lebih banyak dari apa yang saya singkapkan pada hari ini. Kenapa? Karena kalau engkau mengingat kematian Tuhan senantiasa,
Inilah yang akan terjadi. Yang pertama di situ ya. Waktu kita mengingat kematian Tuhan, kita ingat ada kasih yang begitu besar. Dengar baik-baik. Waktu Anda mengingat kematian Tuhan, Yesus telah mati untuk kita. Atau waktu kita mengingat Yesus disalib, itu sebenarnya membawa kita mengingat, itulah peristiwa kasih yang terbesar yang Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Bukan benda, bukan harta, tapi ya tubuhnya dan darahnya dia berikan untuk saudara dan saya. Dengar baik-baik. Mengingat kematian Tuhan membawa kita mengingat bahwa ada kasih yang besar. Ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan dia pemilik daripada segala isi bumi ini. Dia memutuskan mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Jadi ada kasih yang tersedia. Mungkin Anda punya kesempatan besar untuk meraih sesuatu. Mungkin Anda punya masalah yang sulit sekali Anda hadapi. Mungkin Anda terjebak di dalam dosa. Mungkin Anda diperhadapkan dengan kesempatan untuk berbuat hal-hal yang tidak benar. Waktu Anda mengingat kematian Tuhan, Anda mengingat kasih yang begitu besar yang melingkupi seluruh area kehidupan Anda. Even Anda sedang terjebak dalam dosa, Anda tidak bisa keluar dari dosa, Anda mungkin terikat dengan dosa. Kabar baik, ada kasih yang lebih besar dari itu. Atau mungkin Anda hari ini sedang terinfeksi COVID-19. Anda mungkin sedang mengalami gejala-gejala yang menakutkan itu. Tapi saya mau katakan, ada kasih yang lebih besar dari semua peristiwa yang Anda alami. Mungkin Anda dapat berkat hari ini. Ada kasih yang lebih besar daripada berkat yang Anda terima itu. Dia berikan tubuhnya dan darahnya. Sehingga Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia berikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Mati bagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, Anda ingat ini. Ingat kematian Tuhan, ingat salib. Jumat Agung ini telah tersedia kasih yang begitu besar untuk setiap Anda. Dan yang kedua, waktu kita ingat kematian Tuhan, kita ingat salib. Apa yang terbangun dalam pikiran kita? Kita ingat betapa berharganya Anda dan saya. Harga Anda tidak bisa dibeli dengan emas. Dikumpulkan semua gunung di Papua sana, ya, dikumpulkan, ditukar menjadi uang atau emas, tidak bisa membeli Anda. Satu gunung emas pun tidak bisa membeli Anda. Kenapa? Harga Anda hanya bisa dibeli dengan satu hal. Bukan rumah, bukan uang, bukan emas, bukan perak, bukan jabatan, bukan kesempatan, tapi harga setiap saudara adalah sama dengan darah Yesus. Hanya darah Yesus yang bisa beli Anda. Sesuatu yang nilainya seperti darah Yesus, atau darah Yesus yang sanggup membeli hidup Anda dan saya. Anda dan saya begitu berharga. Ingat salib, saya ini begitu berharga. Sudah tahu apa yang sering sekali mempengaruhi hidup saya? Waktu ada kesempatan berbuat dosa, saya ingat kematian Tuhan. Wow, hidup saya begitu berharga. Saya tidak mau kotori dengan hal-hal seperti itu. Waktu saya kepahitan mungkin sama seseorang, saya sakit hati sama seseorang, atau saya kecewa sama seseorang, saya ingat kematian Tuhan. Terlalu berharga hati saya untuk dikotori dengan hal-hal seperti itu. Jadi setiap kali Anda mengingat kematian Tuhan, Anda mengingat hidup Anda begitu berharga. Hai engkau yang di rumah, engkau yang sedang dalam perjalanan, engkau yang sedang dalam masalah, engkau yang sedang dalam kesempatan. Hai engkau yang mungkin hari ini yang mengalami kesusahan ekonomi, saya mau katakan pada engkau, engkau berharga sama dengan darah Yesus. Itulah arti kematian Tuhan Yesus. Kematian dia menunjukkan betapa berharganya Anda dan saya. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Karena itu jangan tukarkan hidupmu. Pegang teguh iman saudara.
Jangan pernah menyerah. Karena hidupmu begitu berharga. Dia telah menebus engkau. Dia membeli engkau dengan darahnya. Apa tujuannya? Dia mau engkau tinggal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Tidak hanya sebulan, 2 bulan, 10 tahun, 30 tahun. Dia bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Dan yang terakhir, ketiga, waktu saudara ingat salib, apa yang saudara ingat? Saudara ingat, ada harapan. Besok akan lebih baik. Dalam dunia ini, bahkan yang akan datang. Waktu saudara ingat salib, ingat kematian Tuhan. Wow, mengingatkan Anda dan saya, dosa kita sudah ditebus. Mengingatkan kita bahwa kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Mengingatkan kita bahwa kita punya harapan untuk besok lebih baik. Kenapa? Anda terlalu berharga, kita terlalu berharga, dan Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Kematian Tuhan telah menebus semua kutuk dan dosa. Bahkan semua pengaruh-pengaruh yang buruk dalam hidup kita. Kita telah dibeli, lunas dibayar. Untuk apa? Untuk bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, simak baik-baik hari ini. Jumat Agung, kematian Kristus membawa kita mengingat kembali bahwa ada harapan di dalam dia. Situasi yang kita sedang hadapi hari-hari ini, kita tidak tahu COVID-19 sampai kapan. Sedang terus bertambah setiap hari orang-orang yang terinfeksi. Lebih parah lagi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh itu. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala isinya, yang menciptakan engkau, yang telah membeli engkau dengan darahnya dan tubuhnya sendiri, dia berkata, sungguh ada masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Ada ketakutan, ada masalah, ada kekecewaan. Tuhan mau bilang, setiap kali engkau makan dan minum ini, mengingatkan engkau akan aku. Dan engkau sedang memberitakan kematianku. Jadi setiap kali Anda sebenarnya mengingat kematian Tuhan, waktu saudara makan dan minum mengingat Tuhan, Anda sedang membawa kabar baik ke seluruh bumi ini. Bahwa Yesus telah menebus setiap mereka. Jadi apa yang sebenarnya salib itu atau kematian Tuhan? Bukan bicara mengenai apa yang Anda dan saya lakukan, tapi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi Anda. Ada harapan dalam keluargamu, ada harapan dalam pernikahan, ada harapan dalam kesehatanmu. Firman Tuhan berkata, oleh bilurnya engkau menjadi sembuh. Ada harapan, karena itu janji yang dia berikan bagi engkau. Ada harapan dalam pekerjaan. Ada harapan bagi anak-anakmu, ada harapan bagi keluargamu, ada harapan bagi kota, bagi bangsa sekalipun. Karena Tuhan berkata, bahkan sampai dia katakan, mintalah bangsa-bangsa akan kuberikan kepada. Dan saya tutup dengan firman ini. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, kata kekuatan atau power of the Lord ini sama dengan yang dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Yaitu mereka menerima Roh Kudus akan menerima kuasa. Saudara tahu, berita kematian Tuhan, that's power. Salib itu power. Waktu Anda lagi patah hati, waktu Anda lagi ketakutan, waktu Anda lagi kecewa, Anda teringat salib, Anda teringat kematian Tuhan, maka Anda melihat apa di situ? Anda melihat ada kasih yang besar. Anda melihat Anda begitu berharga. Dan Anda melihat apa? Ada harapan bagi masa depan Anda dan saya. Mari datang kepada Tuhan hari ini. Bahkan saya berikan kesempatan, engkau yang di rumah, engkau yang dalam perjalanan, engkau mungkin yang sedang di kamar, saya challenge engkau hari ini.
berita kematian Yesus bukan cuma untuk saya, tapi juga untuk engkau. Siapapun engkau, saya mau kasih tahu, Yesus mati untuk engkau. Dan kalau anda berpikir hari ini, saya juga mau merasa atau berpikir bahwa ada kasih yang besar. Saya juga mau merasa atau berpikir bahwa saya begitu berharga. Saya juga mau ada harapan pada hari esok dan seterusnya. Buka hati saudara. Di perayaan Jumat Agung ini, buka hatimu bagi Tuhan. Saya rindu berdoa untuk Anda. Dan yang kedua, saya juga ingin berdoa. Kalau Anda mau menggunakan hari ini untuk, Tuhan, saya mau komit kembali berjalan bersama dengan Engkau. Mari, waktu yang kudus ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya ingin berdoa. Tuhan, aku berdoa. Mereka yang berkata dalam hatinya, mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengaku dosa saya. Katakan seperti ini. Saya mengaku bahwa saya berdosa. Dan saya mau menerima pengampunan. Dan saya membuka hati saya. Saya undang Engkau Yesus masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau Engkau berkata, Tuhan, saya mau komitkan kembali hidup saya kepada Engkau. Tuhan, ini saya Tuhan. Katakan seperti ini. Ini saya Tuhan. Saya berikan hidup saya kepada Engkau. Sekali lagi Tuhan, saya mau berjalan bersama Engkau senantiasa. Diberkatilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, di hari Jumat Agung ini, hari kematian Tuhan, saya mau ajak saudara juga untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau saudara ada yang di rumah atau lagi dalam perjalanan, bisa siapkan aja makanan, baik itu biskuit, roti, ataupun saudara bisa siapkan teh atau air minum sekalipun. Kita akan berdoa untuk bersama-sama untuk persiapan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, siapkan hati kami, roh kami. Bahkan kalau ada ganjalan apapun dalam hidup kami, bebaskan kami Tuhan. Kuduskan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sehingga kami tahu, mengingatkan kami kembali kematian Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, salib adalah pengharapan bagi kami semua. Amin. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me.
Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, kita bersama-sama dalam perjamuan kudus mengingat kembali kematian Kristus. Mari angkat roti di tangan saudara, atau mungkin biskuit yang Anda punya di rumah. Angkat seperti ini, kita berdoa. Dalam nama Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang dihancurkan, dipecah-pecahkan untuk kami. Kami yang terkutuk diberkati, dimuliakan karena Engkau. Dan aku berdoa, saat kami makan ini, masuk ke dalam tubuh kami, menyembuhkan sakit penyakit, memulihkan keadaan kami, bahkan memberi kami pengertian bahwa ada kasih yang besar telah tersedia, memberikan kami pengertian bahwa kami begitu berharga bagi Engkau. Dan terima kasih buat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari sama-sama kita makannya dengan iman kita di dalam nama Yesus. Tangan kita. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang disucikan, yang menguduskan setiap kami. Terima kasih. Kami percaya saat kami minum ini membawa kesembuhan, memulihkan, memberi pengertian. Ada kasih yang besar, kami berharga, dan ada masa depan bagi setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kita bisa berdoa. Pada kedatangan saudara, perjamuan ini akan senantiasa mengingatkan engkau akan kematian Kristus. Bahkan saat engkau melakukan perjamuan kudus ini, orang yang melihat akan diberi pengertian kematian Kristus. Bahkan hidupmu sendiri akan lebih exciting karena ada kasih yang besar meliputi engkau. Diberkatilah engkau, betapa berharganya hidupmu, dan betapa penuhnya harapan bagi engkau karena Kristus telah diberikan kepada engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pernikahan, berkati setiap keluarga, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha-usaha, bahkan mereka yang saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Kami mengalirkan kuasa kesembuhan, dan kami katakan di dalam nama Yesus, setiap virus COVID-19 ini mati dan lenyap dari setiap tubuh mereka yang terinfeksi. Lenyap dari Pulau Bali, lenyap dari Indonesia, lenyap dari bangsa-bangsa, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, inilah waktunya kita membawa persembahan, perpuluhan, dan misi kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam kitab Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jika kita bisa hari ini mengingat akan kematian Yesus di kayu salib, Yesus sudah memberikan pemberian yang terbesar, yaitu hidupnya kepada kita. Firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita membawa persembahan, perpuluhan, dan misi kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik buat kita, Dia juga yang akan memelihara, menjaga, dan melindungi hidup kita sampai hari ini. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, jika kami bisa mengingat akan kematian Engkau di kayu salib. Karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, kami juga mau membawa persembahan, perpuluhan, dan misi kami ke dalam tangan Kau. Dan kami katakan Tuhan, biar apa yang kami lakukan ini, nama-Mu dimuliakan. Kami percaya Engkau Allah penyedia, Engkau Allah pemelihara dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan.
Kami katakan juga mereka yang berani menabur pada hari ini. Engkau yang membuat mereka menuai di saat-saat situasi yang sulit, situasi-situasi yang berat Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyediakan dalam setiap kebutuhan mereka Tuhan. Bapa terima kasih, berkati setiap jemaat yang menabur, setiap jemaat yang membawa persembahan, perpuluhan dan misi. Kami katakan Tuhan, jika Allah yang memberikan yang terbaik yaitu hidup-Mu dalam setiap kehidupan kami juga percaya penyertaan-Mu ada dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Where would I be without your grace? I'd be lost without your grace. How could I live without your grace? The life that I have is by your grace. I am free, I'm forgiven by your work at Calvary. You gave me a life worth living. Now the chains are broken, chains are broken. I am saved by grace. Love abounding, mercy found me. I am saved by grace. I have life and it's only by your grace. Oh, 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 oh. It's only by your grace. Say oh, 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 oh. Sing it again. Where would I be? Where would I be without your grace? I'd be lost without your grace. How could I live without your grace? The life that I have is by your grace. I am free, I'm forgiven by your work at Calvary. You gave me life worth living. Now the chains are broken, chains are broken, chains are broken. Oh, oh, I am saved by grace. Love abounding, mercy found me. I am saved by grace. And I have life and it's only by your grace. Mercy, the mercy new every morning. Amazing, amazing. Your grace, save me. Oh, mercy, your mercy. New every morning. Amazing, amazing. Your grace, save me. Grace that found me from a mighty long way, a mighty long way. Grace that kept me, I'm alive today. It's only by your grace that brought me from a mighty long way, a mighty long way. Grace that kept me, I'm alive today. It's only by your grace that brought me from a mighty long way, a mighty long way. Grace that kept me, I'm alive today. It's only by your grace that brought me from a mighty long way, a mighty long way. Grace that kept me, I'm alive today. It's only by your grace.
Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup ibadah hari ini, saya ingin sampaikan bahwa tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang diberkati, untuk menolong sesama kita. Karena itu kami menghimbau untuk setiap gereja lokal di Every Nation Bali, Kupang, bahkan mungkin sahabat kita yang di Singaraja juga. Mari mulai sekarang kita ajak seluruh jemaat untuk mulai menyiapkan lumbung. Kita mengumpulkan apa yang bisa kita investasikan atau sumbangkan. Mungkin sembako, mungkin uang, atau apa saja untuk kita mulai bawa ke kumpulkan di gereja lokal kita masing-masing untuk mempersiapkan. Mungkin ada masa yang lebih sulit di waktu yang akan datang, tapi kita sudah menyiapkan bagi mereka yang sungguh-sungguh memerlukan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang Tuhan jadikan ini. Terima kasih Jumat Agung di mana Yesus mati untuk kami. Haleluya Tuhan. Biarlah kami dipenuhi dengan kasih yang dari surga. Kami melihat betapa berharganya hidup kami. Yes. Karena itu kami menjaga hidup kami dengan benar. Kami percaya kami punya masa depan di dalam Engkau. Besok pasti lebih baik. Lusa pasti lebih baik. Minggu depan pasti lebih baik. Bulan depan pasti lebih baik. Tahun depan pasti lebih baik. Karena Engkau menjanjikan, sungguh ada masa depan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara, dan saudara bisa melihat ke depan atau melihat ke layar ini. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Engkau diberkati dalam pekerjaan. Saya memanggil setiap berkat dari utara, timur, selatan, dan barat, menandai engkau sebagai anak Tuhan yang pantas dan layak diberkati. Karena lewat hidupmu, bangsa-bangsa akan diberkati. Diberkatilah usaha, diberkatilah setiap kesempatan yang dipercayakan oleh engkau. Diberkatilah peran engkau sebagai suami, sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak. Diberkatilah engkau. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengajarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kemampuan, sukacita, dan terus mengingat kematian Tuhan membawa kasih yang besar pada engkau. Kematian Tuhan membuat engkau melihat hidupmu begitu berharga, dan kematian Tuhan memberikan pengharapan.